Shalom sahabat wanita, saya percaya kasih setia Tuhan terus berlaku atas kita. Amin. Kasih-Nya tidak pernah berkurang dan anugerah-Nya tidak pernah habis di dalam hidupmu dan hidupku. Bahkan Dia merancangkan semua yang indah di dalam hidup kita. Mari siapkan hati dan kita sembah Tuhan. Haleluya. Ku
katakan kepadamu kecuali terima kasih. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih buat semua apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Kami sehat, kami tidak berkekurangan satu apapun. Bahkan Kau limpahi kami dengan damai sejahtera-Mu, dan Kau mahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat. Terima kasih. Pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan bagi-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami kembali boleh belajar firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi tuntunan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami berbuah lebat dan buah kami boleh dinikmati oleh banyak orang. Beri kami firman-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu dan atas kami semua. Roh hikmat, wahyu dan pengertian Kau berikan kepada setiap kami, membuat kami mengerti isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya percaya semua sahabat wanita ada di dalam keadaan yang baik. Amin. Tidak berkekurangan satu apapun. Sebab rancangan Tuhan di dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Ibu Yesus. Tetapi yang pasti hari-hari ini saya sedang mempersiapkan diri untuk masa tua. Tanpa terasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Tiba-tiba kita menjadi tua ya. Saya nggak mau menjadi tua dan tidak menjadi berkat dan tidak bisa menikmati masa tua saya karena kesalahan-kesalahan yang dibuat. Karena firman Tuhan tidak pernah rancangkan yang buruk di dalam hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tetapi rancangan itu bisa hilang kalau kita salah di dalam bersikap, di dalam menanggapi sesuatu. Karena itu kita akan belajar dari Ibu Yesus. Kita akan lihat bersama-sama Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27. Saya akan bacakan 3 ayat ini, Yohanes 19 ayat 25 dimulai sampai ayat 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesuatu yang menurut saya tidak wajar. Nah, latar belakang dari kejadian ini, suatu hari Yesus disalib, murid-muridnya hilang semua kecuali wanita-wanita dan murid yang dikasihi Tuhan, yaitu Yohanes. Bersyukur kita diciptakan sebagai wanita. Kenapa wanita itu setia? Amin. Tidak ada murid-murid yang ada di dekat Yesus ketika Yesus mengalami penderitaan bahkan menghadapi maut, tetapi para wanita mereka tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir. Karena itu kalau kita pelajari, setelah Yesus mati dan Yesus bangkit, orang pertama yang dijumpai oleh Yesus adalah wanita. Dia adalah Maria Magdalena. Tapi malam ini saya tidak akan berbicara tentang wanita yang lain. Saya akan berbicara tentang wanita yang bernama Maria ini. Di ayat yang ke-26 dikatakan ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, lalu Tuhan berkata kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Dan berkata kepada muridnya, "Ini ibumu." Dan dengan kata lain, Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes
murid yang dikasihinya. Karena di ayat yang terakhir dikatakan sejak itu, ya, sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Maria tinggal bersama dengan Yohanes. Sesuatu yang menurut saya aneh dan tidak masuk akal. Kenapa? Karena anak dari Maria tidak hanya Yesus. Setelah melahirkan Yesus, maka Maria yang berstatus sebagai istri dari Yosef, ya, Yusuf. Nah, dia akhirnya melakukan hubungan seks dan lahirlah adik-adik tiri Yesus. Ada 4 orang menurut Matius pasal yang ke-13. Jadi Maria ibu Yesus tidak perawan sampai matinya. Memang ketika dia mengandung Yesus, dia adalah seorang gadis, seorang perawan. Tetapi setelah Yesus lahir, dan Alkitab mencatat di dalam Matius pasal yang ke-13, disebutkan saudara-saudara Yesus ada beberapa orang. Nah, kita akan lihat supaya kita tidak salah. Banyak orang berpikir Maria menjadi perawan sampai matinya. Karena itu di dalam doanya dia berkata, perawan, mereka sebut dengan perawan Maria, begitu ya. Di ayat yang ke-55 dalam Matius pasal 13 dikatakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya? Ada 4 orang laki-laki saudara Yesus, namanya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Ada 4 orang saudara tiri Yesus, saudara laki-laki. Tetapi di ayat yang ke-56 ternyata Tuhan Yesus juga punya saudara perempuan. Saya akan bacakan ayat 56. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu, ya? Jadi Yesus tidak hanya Maria tidak hanya memiliki anak yang bernama Yesus, tetapi ada anak-anak yang lain. Kalaupun Yesus harus mati, sebetulnya anak-anak yang lain pasti akan memelihara ibunya, begitu ya. Maria bisa ikut Yakobus, bisa ikut Yusuf, bisa ikut Simon, bisa ikut Yudas, ataupun ikut anak perempuan. Tetapi yang aneh di sini, kenapa Tuhan Yesus menitipkan ibunya kepada Yakobus? Dan malam hari ini kita akan belajar sebagai orang tua, ya. Nah, sebagai orang tua, kalau kita sudah tua, maka bukan lagi kita yang atur anak-anak kita, tapi sebaliknya anak-anak kita yang atur kita. Nah, ini yang ingin saya bagikan malam hari ini. Kenapa saya tadi katakan saya sedang mempersiapkan hari tua saya, begitu ya? Karena nanti di hari tua, kalau tidak ngerti firman Tuhan, tidak ngerti apa yang harus dibuat, maka masa tua akan menjadi masa yang sangat memprihatinkan. Nah, makanya saya pelajari, begitu ya, saya belajar terus dari firman Tuhan. Saya pernah sampaikan mengerti anak. Hari ini saya akan sampaikan yang nurut sama anak, begitu ya. Dulu anak kita waktu masih kecil, kita atur anak kita pelihara anak kita besarkan, kita didik. Nah, sesudah dia dewasa terjadi sesuatu yang terbalik, begitu ya. Apalagi ketika kita tua, anak kita memelihara kita, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus nurut dengan anak, ya. Saya yakin tidak ada anak yang ingin mencelakakan orang tua. Memang kadangkala cara kita berpikir berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh anak kita. Tetapi yang pasti kita akan belajar dari Maria ibu Yesus. Dia seorang yang luar biasa. Ketika Yesus mengatur dia, begitu ya, di atas kayu salib, dia titipkan ibunya kepada murid yang dikasihi. Saudara perhatikan, saudara sahabat wanita perhatikan bahwa Tuhan tidak berkata demikian. Ya, kalau waktu itu saya yang jadi Maria dan Yesus berkata kepada anak buahnya, gitu ya, nah ini ibumu ya. Nah, berkata kepada ibumu, ini anakmu ya. Saya akan berkata, ojo ngawur, begitu ya. Ini bukan anakku namanya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan aku masih punya anak yang lain. Aku tidak mau dititipkan
ke muridmu, aku mau tinggal bersama anakku. Atau kalau enggak, saya akan berkata, aku akan tinggal sendiri, gitu ya. Nanti gampang ya, nanti kadang ke rumah Yakobus seminggu, ke rumah Yusuf seminggu, ke rumah Simon, ke rumah Yudas, dan aku bisa tinggal bersama anak-anakku perempuan ya. Kalau tinggal bersama anak laki memang agak ribet, karena anak laki ada istri dan itu bukan anak kita, itu menantu. Memang saya ajarkan begitu ya, jangan anggap menantu, anggap anak sendiri. Tapi pasti lebih sulit begitu ya, lebih mudah. Saya katakan lebih sulit karena beberapa orang komplain saya, kamu udah tahu anak sekarang itu kurang ajar, ibunya diterlantarkan dan lain sebagainya. Kemarin di grup WA teman-teman SMA, saya ada yang upload ya, tolong diviralkan supaya yang kehilangan mama ini bisa menemukan. Nah, sama yang video ditanyain gitu ya, Ai dari mana? Dari Surabaya. Nah, tadi naik apa? Kok sampai di Jakarta kalau tidak salah begitu ya, naik mobil. Loh terus gimana? Habis filmnya begitu ya. Nah, beberapa orang menanggapi itu pasti dibuang gitu ya oleh anaknya dan lain sebagainya. Malam hari ini saya akan berbicara, kenapa saya bicara, kita belajar dari Ibu Yesus supaya hal itu tidak terjadi. Saya katakan tadi, saya mempersiapkan hari tua saya. Kenapa? Karena saya melihat ada banyak orang tua yang menjadi beban, ada banyak orang tua yang tidak menjadi berkat buat anak cucunya gitu ya. Tambah tua, tambah rewel, tambah tua, tambah jahat, dan tidak bisa diatur. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar dari Ibu Yesus. Ketika Yesus mengatur, nanti setelah aku mati, ibu tinggal sama Yohanes ya. Nah, Ibu Yesus nurut loh saudara. Ada banyak kali orang tua tidak bisa diatur, merasa diri banyak makan asam garam sampai asam urat dan darah tinggi, merasa diri hebat, merasa diri pinter, karepi diri. Nah, ini akan membuat hubungan kita dengan anak, jangankan menantu yang tidak baik, menantu yang baik pun kalau punya mertua yang seperti ini bisa gregetan. Suatu hari jemaat saya begitu ya, saya tidak sebut namanya, ini pribadi. Suatu hari jemaat saya mengeluhkan keadaannya. Nah, saya pikir kenapa begitu, dia ngomong, aku ini sedang jengkel dengan menantuku. Kenapa? Lah ya, wong aku ini seorang diri, kok diketeringkan mahal begitu? Kan dia udah habis, bla 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 bla. Tapi dari pembicaraan itu saya tangkap sesuatu, ya. Daripada di catering mending kayak duit begitu ya. Nah, saya bilang udahlah ya, belajar menerima dengan ucapan syukur. Puji Tuhan loh, menantu perempuan mau cateringkan, apalagi mahal kayak gitu. Syukuri, nikmati, ini berkat Tuhan. Oh ya, begitu ya. Singkat cerita, akhirnya menantu itu berhentikan catering itu dan hidup ibu ini menderita. Bahkan terakhir saya dengar dia ikut di menantu lelaki yang paling dibencinya karena tidak bisa diatur. Banyak kali orang tua begitu ya. Nah, kita tidak suka kalau anak tidak bisa diatur, tapi ketika menjadi tua, kenapa kita juga tidak bisa diatur ya? Anak udah atur baik di catering supaya tidak kelaparan, supaya tidak repot masak lah, enak tinggal makan ngono cerewet. Nah, saya nggak mau kondisi itu terjadi di dalam hidup saya. Karena itu tadi saya katakan, saya sedang mempersiapkan diri, jangan sampai besok saya tua seperti itu. Ada yang ketika tua macam-macam polai begitu ya. Wah, minta ini, minta itu, nuntut ini, nuntut itu. Suatu hari saya dengar, saya tertawa saudara, dan ya lagi cerita-cerita sama jemaat ya. Nah, jemaat ini suatu hari diajak suaminya untuk pergi beli perhiasan. Nah, mamanya ikut begitu ya, mama suaminya ikut. Lah ketika si suami ini beliin perhiasan istrinya, mamanya bilang, kok cuma istrimu? Lah aku kok tidak dibeliin? Saya ketawa saudara. Lalu cuma saya bilang gini, Cece jangan ketawa, belum tua.
Nanti kalau lihat Hizkia beliin sesuatu buat istrinya pasti sakit hati. Karena itu tadi saya katakan saya sedang mempersiapkan diri, menata diri supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Lalu ada yang berkata, orang tua mana ya yang gak iri melihat anaknya dari kecil dibesarkan dengan susah payah, disekolahkan, tetapi ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah menikah, kekayaannya dibuat untuk istrinya. Ya memang firman Tuhan berbicara, berkata di dalam kitab Kejadian, laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, menjadi satu keluarga, menjadi satu lembaga tersendiri, meninggalkan ayah ibunya. Ibu, dengar ya, dengar saya malam ini, suatu hari engkau ditinggalkan oleh anak-anakmu. Tapi bukan berarti anak-anak kita melupakan kita, tidak. Mereka tetap punya tanggung jawab. Alkitab berkata mereka punya tanggung jawab untuk menghidupi orang tuanya, untuk berbakti kepada orang tua. Makanya saya sangat tidak suka ya kalau ada anak udah lupa diri, tidak ingat orang tua. Saya selalu nasihatkan, walaupun ketika kita baru menikah, saya tahu semua serba sedikit ya. Namanya aja baru memulai sesuatu yang baru, belum punya uang banyak, belum kaya. Tapi bukan berarti kita tidak mengingat orang tua. Yang sedikit kita bisa berikan kepada orang tua, bagi kepada orang tua kita. Kalau dari yang sedikit aja udah pelit, apalagi nanti kalau udah kaya pasti eman-eman begitu, udah pada dikasih mertua dari udah cerewet jelek begitu ya, dulu nggak setujuin aku dan lain sebagainya, lebih baik pakai sendiri. Jangan begitu ya, ada tanggung jawab. Nah, lain kali bahas dalam perikop yang lain. Tapi pagi ini saya ingin kita sama-sama belajar bahwa Alkitab mengajarkan untuk ketika kita tua, anak-anak akan mengatur kita. Ketika anak-anak mengatur, sudah tidak usah cerewet, terimalah begitu ya. Memang saya sangat diberkati dengan khotbah Ibu Hosea ya. Dia khotbah tentang masa tua begitu ya. Masa tua itu perlu di planning, besok mau ikut siapa, mau masuk panti jompo atau enggak dan lain sebagainya ya. Tapi saya mempersiapkan menuju masa tua saja begitu ya, biar tidak tempuk, lakukan bagian masing-masing. Nah, ketika anak-anak kita mengatur kita, tidak usah kakek rewel gitu ya. Ayo belajar untuk nurut apa yang dipikirkan, walaupun kita tidak mengerti. Minggu lalu kita belajar dari Ibu Yesus. Ibu Yesus ini memang perempuan yang luar biasa ya. Nah, apa yang dia tidak mengerti, dia tidak cepat ngomong, dia tidak cepat bereaksi, dia tidak emosi, tetapi dia simpan di dalam hati. Dalam kasus ini pun sama. Ketika Yesus berkata, "Ibu, ini anakmu," menunjuk kepada murid yang dicintainya, dan berkata kepada murid yang dicintainya, "Ini ibumu." Maria tidak berargumentasi. Dia tidak bilang, "Aku tidak mau." Ya, "Aku mau begini, aku mau begitu." Itu tidak dilakukan oleh Maria. Saya berharap wanita-wanita tua, izinkan anakmu mengatur engkau ya. "Mama begini aja, wis nurut ae." Kalaupun tidak cocok, ya udah simpan dalam hati seperti Maria. Saya sedang dalam proses ya. Saya sedang mempersiapkan diri. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri kita supaya tidak kaken pola, tidak kaken cerewet, tidak nuntut ini, tidak nuntut itu. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 berkata, 2 Korintus pasal 4 ayat 16. 2 Korintus pasal 4 ayat 16, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari.
bukan rahasia lagi makin tua, bukan makin kuat, bukan makin cantik, bukan makin hebat, tetapi firman Tuhan berkata manusia lahiriah ini akan makin merosot. Amin. Kita yang dulunya kuat, nah saya dulu waktu saya muda, saudara-saudara saya sampai ngomong begini, cici saya ngomong begini, iki arek kalau udeli. Maksudnya apa? Saya itu tidak punya rasa capek. Lakukan aktivitas dari pagi sampai malam, kurang tidur pun saya tetap sehat, bergairah, semangat begitu. Tetapi menjelang 60, menjelang sweet begitu ya, saya merasa kekuatan saya sudah berkurang ya. Sedikit berkurang, saya masih tetap bisa aktivitas kok dengan baik. Pulang dari aktivitas begitu sampai di rumah, saya masih bisa beresin dapur, saya masih bisa lakukan banyak hal begitu. Nah, tapi saya merasa sudah ada yang kurang begitu ya. Salah seorang keponakan dari suami suka bolang begitu, kemana begitu, aduh indah banget begitu ya. Saya bilang sama dia, waduh hidupmu ini tak delok-delok bahagia banget begitu ya. Ayo tante ikut gitu ya, ati karep tenaga cupet ya. Kalau dulu suka yang begitu ya, dulu waktu SMA naik gunung begitu, tapi sekarang udah nggak bisa naik gunung, jalan naik tangga aja udah ngos-ngosan begitu ya. Pasti terjadi penurunan ya. Nah, di dalam penurunan yang lahiriah ini berdampak saudara, karena yang lahiriah ini menurun ya. Kalau manusia batinnya ini tidak diperbarui, bisa tawar hati, suatu hari nanti kita akan tidak bisa lakukan apa-apa, semua serba dibantu lah. Kalau kalau ada yang bantu begitu ya, kalau anak cucu menantu tidak care, maka kita bisa jengkel saudara, kita bisa marah. Kalau tidak lakukan seperti apa yang kita inginkan, kita bisa emosi. Jangankan begitu, dengan merosotnya manusia lahiriah ini, dengan kejadian-kejadian yang ada ya, seharusnya siap begitu ya. Sebagai orang tua kita harus siap ditinggalkan. Mau punya anak 1000, suatu hari anakmu akan tinggalkan engkau ya, cuma 2 macam aja, kau ikut anakmu atau panti jompo atau hidup sendiri begitu ya. Tetapi ada kalanya saya lihat, dan hari ini saya bersyukur saya punya mama yang luar biasa, memiliki 6 anak, menikah semua, tapi ada 1 anak yang tidak menikah, cece saya tidak menikah, dan mama saya tinggal bersama dia. Nah, yang urus ini cece saya, tapi cece saya harus bekerja begitu ya. Jadi singkat cerita, mama saya tinggal sendiri. Saya tidak bisa bayangkan, pasti dia kesepian begitu ya, pasti tidak enak ya sendirian begitu. Beberapa kali kami panggilkan suster pembantu, tapi mama saya tidak mau gitu ya, selalu tidak cocok, dia merasa lebih enak sendiri begitu. Nah, kakak saya pulang lihat mama saya sudah siapin makan sih, cuman kakak saya selalu datang untuk lihat ya, untuk ini sudah makan belum, apakah ada dalam kondisi yang baik begitu ya. Nah, mama saya ini tidak marah-marah. Ada orang tua yang marah-marah begitu ya, minta ditemenin, dia anak 6, mosok lu mau kabeh begitu ya, mosok kerja kabeh. Tapi mama saya nggak pernah begitu. Nah, saya pun juga saya berusaha, kalau ada kesempatan saya selalu lihat mama saya. Kalau saya sedang ada di Surabaya, saya selalu kunjungin dia dan saya bawain dia makanan ringan, snack, atau untuk makanan hari-hari. Saya bantu cece saya untuk urus begitu ya, karena kan sulit ya orang memikirkan mau makan apa begitu. Nah, saya kan sering pergi-pergi, jadi saya bantu begitu ya, saya beliin makanan ini itu, nanti cece saya tinggal angetin begitu. Tapi mama saya ini tidak rewel saudara. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Mama saya seorang yang sangat rohani begitu ya, meskipun dia buta huruf, dia sering dengarkan khotbah, dia giat di dalam berdoa, dia dekat sekali dengan Tuhan, dia punya waktu-waktu khusus berdoa dengan Tuhan. Bahkan awalnya saya jengkel begitu ya, dipanggil di maja gitu ya. Dia kalau sudah berdoa, mau ada tamu, mau ada
cucu yang dicintai, dia tetap tidak beranjak. Dia berdoa sampai dia selesai baru gitu ya. Jadi luar biasa sekali. Nah, dia bisa menikmati hari-hari tuanya. Kami sayang. Nah, tapi dia juga mengerti ada banyak orang tua disayang tapi dia ngerti begitu ya. Ketika apa yang diinginkan tidak menjadi kenyataan, nah dia marah, dia kecewa, oh tidak sayang gitu ya. Siapa yang tidak sayang? Padahal anaknya sayang. Nah, ini akan menimbulkan penderitaan. Karena itu saya malam hari ini saya ingin kita sama-sama belajar untuk nurut sama anak. Anak atur begini, nurut begitu ya. Nah, kalaupun ya anak tidak peduli atau anak jauh gitu ya, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan anak saya nanti, dia mau tinggal di Australia atau dia kembali ke Indonesia. Tapi yang pasti saya harus siapkan diri. Kalaupun dia tinggal di Australia dan kami harus jauh, saya percaya kok pasti Tuhan kirim orang untuk menolong saya nanti ketika saya tidak berdaya begitu ya. Pasti tidak dibiarkan. Tapi yang menjadi bagian saya lakukan. Saya mempersiapkan mental gitu ya. Saya mempersiapkan diri seperti apa yang firman Tuhan katakan. Mulai belajar. Nah, beberapa waktu yang lalu belajar menyimpan dalam hati. Saya sudah lakukan. Kalau tidak ngerti tidak marah, tapi simpan dalam hati. Nah, hari ini saya ingin kita sama-sama belajar. Ayo nurut toh dengan anak, ya. Dia sudah dewasa, dia tahu yang terbaik untuk kita. Jangan berprasangka buruk, itu nanti malah akan merusak hubungan. Itu akan membuat kita semakin menderita. Anak sayang, tapi karena kita tidak ngerti atau karena kita rohani kita tidak baik ya, jadi marah-marah terus begitu. Kenapa saya hubungkan dengan yang rohani dan yang jasmani? Kalaupun yang jasmani ini merosot, tapi kalau yang rohani ini kuat, ya. Rohaninya mantap, dekat dengan Tuhan, tidak gampang marah, tidak gampang kecewa, tidak gampang berpikiran busuk begitu ya, tidak gampang mereka-reka yang jahat. Jadi yang rohani ini penting. Jadi yang harus kita lakukan, mari yang rohani ini diperkuat, diperbaharui dari hari ke hari, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Anak baik, tapi karena kita tidak bisa rem mulut kita begitu ya, ngomel, marah, anak males lihat kita. Tapi kalau kita baik begitu ya, mama saya baik, dia tidak pernah tuntut, tidak pernah minta apa-apa. Bahkan ketika saya belikan sesuatu yang menurut dia berlebihan begitu ya, dia tidak mau. Jangan sayang, mau sok beli baju mahal begitu, ratusan ribu begitu ya, dia tidak mau gitu ya. Kalau dibeliin kue, dia suka makan enak. Tapi kalau dia tahu itu harganya mahal, dia tidak mau. Mau sok puding 40 ribu, saupet begitu, kecil begitu. Mama saya baik sekali. Dan yang dia lakukan, dia selalu berdoa buat kami anak-anaknya. Ketika beliau pulang ke rumah bapak, saya nangis, saya nyanyikan di doa ibuku. Saya tahu bisa jadi seperti ini. Anak-anak yang lain bisa survive karena ada seorang ibu yang selalu berdoa. Dia punya jam-jam khusus untuk mendoakan anak-anaknya. Saya pernah cerita ya, dia sebut namanya anak-anaknya satu-satu walaupun salah begitu ya, salah alamat ya. Tapi mama saya hebat banget begitu. Dia tidak pernah tuntut ini itu, dan yang selalu dia lakukan ketika kita pamit, tidak pernah perkataan ini tidak keluar dari mulutnya, yaitu Tuhan memberkati. Tuhan berkati ya nak ya. Tuhan yang balas. Kalau dia dikasih sesuatu, dia selalu bilang Tuhan yang balas. Terima kasih. Tidak pernah ngomel, oh kok begini, kok begitu. Semua yang dia terima dengan ucapan syukur. Dia bilang terima kasih, tidak bisa balas. Tuhan yang balas ya nak. Saya menata diri ya, memacu diri saya nanti kalau tua mau seperti mama saya, tidak mau jadi orang tua yang durhaka, yang mengutuk-ngutuki anak, tidak mau jadi orang tua yang tuntut-tuntut anak, minta dibeliin ini, minta dibeliin itu. Tidak ingat kamu dulu untuk bisa sekolahin kamu, mama harus begini-begini. Memang kadang ada anak durhaka, dia ngerti dicintai,
Gak ngerti disayangi. Orang tua sudah berkorban, tapi ketika dia dewasa kayak nggak ada apa-apa begitu. Ada anak yang seperti itu. Tapi itu bukan bagian kita. Nanti biar Tuhan sendiri yang camah. Kalau dia nakal, biar Tuhan sendiri yang pukul. Bagian kita, mari kita siapkan diri menghadapi hari tua kita, supaya ayat terakhir saya ingin kita lihat sama-sama, Mazmur 92 ayat 14. Tuhan tidak pernah rancangkan yang buruk di dalam hidup kita. Bahkan sampai kita tua pun nanti. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-92 di ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Pada masa tua kita masih bisa berbuah, menjadi berkat bagi anak cucu kita, bukan menjadi batu sandungan. Banyak orang tua durhaka, kurang ajar, tidak tahu terima kasih, nuntut ini, nuntut itu. Tetapi firman Tuhan berkata, rancangan Allah di dalam hidup kita para wanita, pada masa tua kita pun kita masih berbuah. Amin. Saya berdoa semua sahabat wanita yang mengikuti ibadah ini, sampai kapanpun engkau berbuah, buahmu bisa dinikmati banyak orang. Seperti Timotius, punya nenek yang hebat, punya nenek Lois yang hebat. Saya berdoa anak-anak kita bangga punya mama kita, punya nenek kita, punya oma kita, karena nenek, mama, oma ini sangat baik, hidupnya menjadi berkat. Berdoa buat anak cucu menantu, tidak pernah mengutuk-ngutuki, tidak pernah mengatakan yang jahat, tetapi sebaliknya dia bawa yang tidak baik kepada Tuhan, dan yang keluar dari mulutnya berkat terhadap anak cucu dan menantu. Tidak hanya berbuah ketika dia tua. Bagian terakhir dikatakan menjadi gemuk dan segar. Apa artinya? Tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik, tidak kering, layu, sakit-sakitan dan yang buruk. Tetapi firman Tuhan berkata menjadi gemuk dan segar. Biar apa yang Tuhan rancangkan ini terjadi di dalam hidup kita. Amin. Ada banyak hal yang sudah Tuhan buat di dalam hidup kita, yang pasti setiap hari adalah mujizat di dalam hidup kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari angkat tangan dan hati kita, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Naikkan syukurku kepada Tuhan. Syukur buat anak-anak yang baik, syukur buat suami yang baik, syukur buat orang tua yang baik, syukur buat apa saja yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Bukankah banyak yang sudah Tuhan buat di dalam hidupmu dan hidupku? Syukur buat rancangan indah Tuhan di dalam hidup kita. Syukur buat Dia, Bapa yang mengerti apa yang kita perlukan. Bukankah Dia Allah yang mencukupi setiap kebutuhan kita? Sekali lagi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa,
apa yang kami terima dari Tuhan. Malam hari ini kami mensyukurinya. Tuhan, ajar kami untuk kami tidak bersungut-sungut, untuk kami tidak penuh dengan ambisi yang mematikan dan menghancurkan, tetapi biar manusia rohani ini diperbaharui dari hari sehari, supaya kami bisa berlaku bijak seperti Maria, yang tidak gampang emosi, yang tidak gampang bereaksi, yang tidak gampang berpikir yang buruk dan busuk, tetapi menyimpannya di dalam hati. Seperti Maria yang bisa menerima, melihat sesuatu yang baik terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya, yang tidak berbantah-bantah, yang tidak berargumentasi, yang tidak sakarpe dewe, tetapi mau menerima apa yang sudah dirancangkan, apa yang sudah diaturkan oleh Yesus anaknya. Biar kami memiliki sikap seperti itu, Tuhan. Tidak mencurigai anak-anak kita berlaku yang buruk dan busuk terhadap hidup kami, tetapi sebaliknya kami bersyukur punya anak-anak yang baik, punya menantu yang baik, punya cucu-cucu yang baik. Kami bersyukur buat semua itu, Tuhan. Karena itu sebelum kami selesaikan ibadah kami malam hari ini, kami angkat tangan ke surga. Yang terbaik dari Tuhan kami terima dengan sukacita. Kiranya Engkau memberkati aku memberkati setiap sahabat wanita dengan berkelimpahan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berkat yang terbaik dari-Mu, Tuhan, kami terima kesehatan, kekuatan, damai sejahtera di dalam nama Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kami berjalan bersama-Mu, Tuhan, dan kami lihat rencana-Mu digenapi di dalam hidup kami. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.